Halo rebahan di seluruh penjuru multi semesta yang ada, bagaimana kabarnya? Kali ini saya akan mencoba untuk menginstal ulang intelijensi kalian dengan merangkum sebuah film fiksi ilmiah garapan Netflix. Film ini menjalani proses syuting yang cukup panjang, dimulai sejak November 2020 dan rampung pada Maret 2021 kemarin. Film ini rilis secara resmi pada tanggal 11 Maret 2022 di Netflix. Pesan pertama saya menonton film ini adalah cukup memuaskan dan karakter sang tokoh utama di film ini dapat sekali. Yang walaupun film ini cukup lama ditayangkan secara resmi, namun sangat-sangat tidak mengecewakan lah pokoknya. Nah, daripada kalian makin penasaran, langsung saja pasang handfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan volumenya makin jos. Selamat menonton dan kita akan dibawa pada masa 28 tahun yang akan mendatang, tepatnya tahun 2050, di mana teknologi pada masa itu sudah berkembang dengan pesatnya. Dan ini adalah tokoh utama dalam film ini, ia bernama Adam. Ini babajungnya, seorang pilot jet canggih yang memiliki teknologi kecerdasan buatan semacam AI. Tak hanya cerdas, teknologi tersebut juga memiliki kemampuan khusus untuk membuka dan memancarkan portal plasma, yakni teknologi penjelajah waktu, di mana penggunanya bisa pergi ke masa lalu atau berkunjung ke masa depan, yang lebih familiarnya disebut teknologi lubang cacing, bukan lubang kenikmatan. Adeh. Dan inilah The Adam Project. Kembali ke tahun 2022, di mana pada saat ini saya masih menjadi pengangguran dan baru mulai YouTube. Di awal film kita akan diperlihatkan Adam kecil yang berusia 12 tahun. Ia sedang terlibat masalah dengan murid pembuli di sekolahnya hanya karena terlibat percocokan yang tidak begitu penting. Tapi apalah daya, Adam kecil yang kalah postur pun harus mendapatkan pukulan mentah dari murid pembuli tersebut. Not a word. Dan mari saya perkenalkan, ini adalah mamanya Adam, ia bernama Ellie, tidak pakai sugigi. Sudah kesekian kalinya Ellie dipanggil untuk menghadap sekolah Franklin, dan sebagai ibu yang baik, beliau pun lantas tidak memarahinya, yang walaupun karena ulahnya tersebut, Adam harus kembali diskors untuk yang ketiga kalinya. Sampai di sini kita akan tahu bahwa Adam kecil adalah seorang anak yatim dari pasangan Ellie dan Louis Reed. Ayahnya meninggal 1 tahun yang lalu, karena hal itulah Ellie yang sudah besar menjanda pun memutuskan untuk mencarikan papa baru, dan pada malam itu juga Ellie pun pergi untuk berkencan dengan teman kantornya yang bernama Derek. Ini pematuknya. Hi, Hi. me again. Yes, it is. Kesal dengan hal tersebut, Adam kecil pun melanjutkan dengan bermain game VR, virtual reality. Namun saat tengah asik-asiknya, ia pun dikejutkan dengan listrik yang tiba-tiba padam. Hawking yang tiba-tiba gelisah pun berlari keluar rumah, yang naluri segawanya mengatakan ia melihat sesuatu yang mencurigakan. Adam kecil pun mengejarnya dan terjadilah anomali-anomali aneh yang muncul di langit-langit malam, seperti percikan-percikan api layaknya bekas suatu objek yang telah menabraknya dan membuat pohon-pohon di sekelilingnya terbakar. Namun anehnya, sama sekali tidak ada batang hidungnya. Loh, kok? Sesaat kemudian Adam kecil lari tuang langgang saat dikejutkan dengan suara yang kurang begitu jelas, dan tiba-tiba Take it easy. ya, Adam kecil pun dipertemukan dengan sosok pria yang tengah terluka, yang tak lain dan tak bukan adalah Adam sendiri dari masa depan. Dan supaya kita mudah untuk mengenalinya, kita panggil saja nama lengkapnya, yakni Adam Reed, khusus yang sudah berjenggot. Stay here. Awalnya Adam kecil tak percaya dengan kata-kata Adam Reed yang mengatakan beliau adalah Adam dari masa depan. Namun setelah beliau memberikan bukti-bukti yang otentik atas dasar banyaknya kesamaan-kesamaan antara mereka, yang walhasil Adam kecil pun dibuat kaget sekaget-kagetnya dengan kejadian yang baru saja ia lihat, sampai-sampai penyakit asmanya pun ikut kambuh. I once was. That's classified, but yes. I can't believe your future me. Percaya dengan hal tersebut, Adam kecil pun lantas menanyakan tentang alasan kenapa Adam Reed kembali ke masa lalu, yang disitu bisa kita ketahui bahwa Adam Reed sedang menjalankan sebuah misi penting, yakni sebuah misi penyelamatan yang entah siapa yang akan beliau selamatkan nanti. Namun yang pasti terjadi kesalahan sistem saat masuk ke lubang portal tersebut, sehingga mengakibatkan beliau terlempar 4 tahun lebih awal dari titik koordinat yang telah ditentukan. We're gonna switch to plan A.
Which is where you come in. Dan mari saya jelaskan ulang tentang teknologi canggih tersebut, di mana selain memiliki kecerdasan buatan atau AI, teknologi tersebut dapat diakses dengan akselerator sel mitokondria dan secara khusus diprogram untuk mengenali penggunanya melalui sel DNA manusia. Tak hanya itu, teknologi tersebut juga memiliki kemampuan khusus untuk berkelamufase layaknya bunglon, dilengkapi dengan sistem pertahanan mandiri atau defensive system dan healing system yang secara otomatis akan mempertahankan dan memperbaiki dirinya sendiri. Selain itu, jet tersebut juga dipasangi teknologi super canggih yakni wormhole teknologi. Cara kerja teknologi ini cukup sederhana dengan cara melontarkan gelombang elektromagnetik yang sangat kuat ke langit-langit, dan karena muatan energi yang stabil tersebut akan menghasilkan dan membentuk sebuah gulungan partikel plasma yang pada akhirnya dapat membuka sebuah portal yang kita kenal dengan sebutan portal lubang cacing. Keesokan paginya, Adam kecil yang masih penasaran tentang alasan yang sebenarnya Adam kembali ke masa lalu dan dari mana teknologi penjelajah waktu itu berasal dan siapa orang yang jenius yang mampu menciptakan teknologi secanggih itu. Yang di situ beliau menjelaskan bahwa ia sedang mencari Laura, yakni kekasihnya. Beliau juga menjelaskan tentang siapa yang menciptakan mesin waktu tersebut, dan menariknya adalah ternyata pelopor sekaligus pencipta teknologi canggih tersebut yang tak lain dan tak bukan adalah ayah Adam sendiri, yakni Louis Reed. My historian dad's partner, she was always so nice to me. Louis adalah seorang fisikawan jenius yang secara tak sengaja menemukan anomali-anomali pada akselerator partikel magnetik ciptaannya yang membentuk sebuah daya medan magnet yang super kuat. Tapi sayangnya, partikel plasma tersebut tergolong partikel energi yang abnormal dan tidak stabil, sehingga setelah beliau berhasil memecahkan algoritma penyelarasnya, beliau pun berhasil menciptakan sebuah alat penjelajah waktu yang Louis namai sesuai dengan nama buah hatinya, yakni Adam. Dan untuk Maya Surian sendiri adalah partner sekaligus CEO Surian Corporation yang mendanai proyek ayahnya tersebut. Namun sesaat sebelum Louis meninggal, Maya diketahui telah berkhianat dan merebut proyek Adam dari tangan Louis demi kepentingannya sendiri yang tak lain untuk memonopoli waktu dan untuk memperkaya dirinya sendiri. Ya, apalagi kalau ujung-ujungnya bukan cuan. What? Grab that bag. Why? What's happening? Ya, datanglah segerombolan orang-orang untuk menangkapnya. Diketahui mereka adalah pasukan Surian Corporation yang bertujuan untuk menangkap dan membawa Adam kembali ke masa yang seharusnya. Adam pun mencoba untuk melarikan diri, namun sialnya ia harus terkepung olehnya yang alhasil mau tak mau beliau harus melawannya. Move! You wanna see something cool? Dan ini adalah tokoh antagonis dalam film ini. Ia bernama Christos. Ini babangusnya sebagai kepala keamanan Surian Corps yang ditugaskan untuk menangkap Adam Reed. Ditemani kawan ceweknya. Kok cewek? Ditemani kawan tantenya. Ini wajahnya. Sadar tidak ada peluang untuk kabur, Adam pun memutuskan untuk gelut saja. Dan ketika posisinya mulai terjepit, tiba-tiba ya, tanpa ada dugaan sebelumnya datanglah Laura kekasihnya untuk membantunya. Adam yang kebingungan pun lantas bertanya-tanya perihal, kok kebetulan sekali kamu ada di sini sayang? Yang padahal itu sudah diskenariokan di awal oleh sutradara. Tuh kan, gak ikutan gladi bersih sih. Dan alasan Laura bisa ada di tahun ini adalah karena Laura sudah 4 tahun tinggal di era ini.
Laura pun menjelaskan tentang alasan ia kembali ke tahun 2018 di mana jet yang ditumpanginya tidaklah rusak dan normal-normal saja sebenarnya, tetapi memang dengan sengaja Laura pergi ke masa lalu setelah beliau menemukan anomali pada data statistik yang ia peroleh, dan dari hasil analisis beliau menunjukkan adanya lompatan waktu yang tidak wajar dari masa lalu, dan karena kedapatan informasi tersebut jet yang ditumpanginya harus hancur oleh bom yang sengaja dipasangkan di pesawatnya yang walhasil membuat Laura tidak bisa kembali ke masa yang semestinya. Ditemani adegan dolar kuning yang tak mungkin saya tampilkan, Adam kecil pun hanya bisa gigit jari melihatnya dan I'm gonna take my eyes and ears for a walk. faktanya, aliran waktu yang sebenarnya telah berhasil dirubah oleh Maya Sorean sendiri didasari hasil hipotesa Laura dan beberapa informasi yang beliau dapatkan. Dengan kata lain, kehidupan sekarang yang mereka jalani adalah hasil dari perubahan tersebut, dan untuk misi Adam sekarang adalah merubah aliran waktu sebagaimana semestinya dengan satu-satunya cara, yaitu Adam harus kembali ke tahun di awal diciptakannya proyek Adam tersebut dan menghancurkannya. What was that? They found us. Di sisi lain, Chris dan kawan-kawannya pun berhasil mendeteksi tempat keberadaan Laura. Sadar Chris yang semakin dekat, Laura pun minta Adam untuk segera pergi. Beliau pun akan menahan dan akan menghadapi Chris dan pasukannya. Boom. Adam pun bergegas kembali ke pesawatnya, namun karena kondisi tubuhnya yang belum sepenuhnya pulih, beliau pun tak ada pilihan lain selain membawa Adam kecil untuk ikut serta. Menimbang jet canggih tersebut hanya bisa diaktifkan jika kondisi tubuh Adam dalam keadaan benar-benar sehat. Di sisi lain, Laura yang masih bertahan pun mulai kewalahan dan tiba-tiba ya, bisa dipastikan bahwa Laura benar-benar sudah tewas. Adam pun terbang ke arah berlawanan dengan maksud untuk menghindar dari kejaran Chris, dan terjadilah adegan kejar-kejaran yang penuh dengan adrenalin dan efek-efek CGI dibumbui dengan musik bernuansa klasik, membuat si Samsul pun rela menahan kebeletnya dan lebih memilih untuk menontonnya. Punch that shit. Oh, yeah. Gotcha. I got this. I got it. Kembali ke tahun 2018 dan mari saya perkenalkan kembali, ini adalah Louis Reed, panggil saja Louis. Ini bebenguknya sebagai seorang ilmuwan sekaligus fisikawan jenius yang mempelajari berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dengan mudahnya beliau mengenali pria yang ada di hadapannya tersebut, yakni Adam yang sudah dewasa. Lantas beliau pun menceramahinya karena telah melanggar kode etik seorang time traveler, yang hal tersebut dapat mengakibatkan efek berantai berskala masif pada aliran waktu yang tetap, dan ini adalah adegan lucu yang sayang untuk dilewatkan. Dad! Are you okay? So, let's just get. In fairness, it's okay. I asked. Adam pun menjelaskan tentang perubahan aliran waktu di masa depan dan Maya Sorean adalah dalang di baliknya. Adam pun minta bantuan ayahnya untuk membantunya menggagalkan proyek tersebut. Namun karena kurangnya bukti-bukti yang memberatkan, Louis pun lantas tidak sekonyong-konyong mempercayainya, yang menurutnya Maya adalah rekan sekaligus yang mendanai proyek tersebut. Maya juga paham betul tentang kode etik dan konsekuensi yang akan terjadi apabila ia melanggarnya. Shit. I'm the godfather of time travel? Di sisi lain, Tante Maya pun mendatangi Maya muda untuk memperingatkan tentang Adam yang nantinya akan mengajukan proyek yang selama ini ia biayai. Awalnya Maya tidak mempercayai hal tersebut, menimbang pada saat itu Adam masih kecil dan belum tahu apa-apa. Namun setelah beliau menjelaskan bahwa yang ia maksud adalah Adam yang datang dari masa depan, sontak membuat Maya muda pun mempercayai hal tersebut, menimbang dirinya sendiri juga adalah seorang time traveler. To betray you. Adam? He's just a little kid.
Terlihat jelas dari raut wajah Louis yang seolah mengatakan beliau sedang gelisah dan dirundung sebuah dilema. Ellie pun datang menghampirinya dan mencoba untuk menghibur. Di sisi lain Adam pun mendatangi Soran Corporation. Dengan ditemani Adam kecil, beliau pun bermaksud akan meledakkan akselerator tersebut agar nantinya Project Adam tidak benar-benar berhasil untuk diciptakan. Sial beribu sial, beliau pun harus kembali berhadapan dengan anak buah Chris. Karena belum sempat mengikuti seni bela diri, Adam kecil pun hanya bisa membantunya lewat drone canggih yang ia kendalikan lewat teknologi VR dan AR. Augmented reality. Adam! Roger that. I am so keeping this thing. Adam, you're on those cars, right? I... That was invigorating! Louis yang berubah pikiran pun datang untuk membantu Adam untuk menggagalkan terciptanya Project Adam tersebut, yang walaupun kita sudah ketahui project tersebut sudah memakan biaya hingga jutaan dolar US, namun menimbang masa depan adalah yang utama, beliau pun lantas membantu Adam dalam misinya tersebut. Because you can't do it without me. Louis pun menjelaskan cara mengajukan teknologi tersebut bukanlah dengan merusak akselerator elektromagnetiknya, karena kalau hanya akseleratornya saja itu bisa dirakit ulang oleh Soran Corporation. Namun yang paling krusial adalah saraf motorik itu sendiri yang berfungsi untuk menstabilkan plasma, dan secara persamaan matematis itu adalah basis dari teknologi penjelajah waktu, yang spesifiknya hanya Louis lah yang tahu persis algoritma dari prosesor tersebut. Dengan kata lain, dengan menghancurkan drift tersebut sama saja dengan menggagalkan terciptanya teknologi lubang cacing. It only took you 44 years to bring me here. Fair. Saya akan memperjelas ulang di mana ada dua skenario yang mungkin akan terjadi apabila drift tersebut dicabut. Pertama, akselerator partikel magnetik tersebut akan terus menyala dalam mode tidur, akan tetapi tanpa adanya prosesor yang berfungsi sebagai penstabil partikel plasma, akselerator tersebut tidak bisa digunakan ataupun diprogram ulang. Dengan kata lain, algoritma tersebut adalah otak di balik teknologi Adam Project, dan skenario terburuknya adalah terjadi kebocoran energi yang sangat amat besar akibat dari tidak stabilnya akselerator elektromagnetik tersebut, sehingga dengan daya energi yang dahsyat itu dapat meluluh lantakan kehidupan dengan radius 160 km. Dan sesuai teori-teori yang bermunculan pun mengatakan bahwa untuk membuka sebuah portal lubang cacing membutuhkan energi berkali-kali lipat, bahkan sebagian teori mengatakan beribu-ribu kali lipat daripada energi yang dihasilkan oleh reaktor nuklir. Ya begitulah kura-kura. Screw it. Sesaat kemudian datanglah Maya beserta jajarannya dengan membawa Adam kecil sebagai sandera. Maya pun minta Louis untuk menyerahkan drift tersebut. Adam Reed yang dilema antara ya atau tidak pun berusaha mengulur waktu agar bisa berpikir untuk bertindak. I'm about to lose my shit here. I'm thinking it over. What? What do you mean you're thinking? Hey, man, just give her the drive. Dan terjadilah konfrontasi antara mereka yang akhirnya tibalah saat dimana pertarungan epik dan penuh estetika akan segera saya pertontonkan. Untuk menambah rasa mood kalian hari ini, mari kita ucapkan bersama-sama dengan lantang dan penuh gairah semangat 45. Dan ini adalah passwordnya, tiba-tiba. Tanpa banyak bacot langsung saja kita hitung mundur 3, 2, 1. Ayo bersama-sama, tiba-tiba. And shut it down! Maya pun minta Louis untuk menyerahkan drift tersebut dan mengancam akan menembak mati polontongnya jikalau Louis tidak mau menyerahkan benda tersebut. Dan sesuai hukum fisika yang berlaku bahwa di mana kedua inti magnet saling berinteraksi satu sama lain akan menghasilkan gaya dan daya energi yang super kuat. Dan
Ya, mereka pun berhasil keluar dari tempat tersebut dengan selamat, sehat walafiat. Setibanya di rumah dan ini adalah momen-momen terakhir mereka bertemu yang cukup mengharukan bagi saya pribadi mengingat Adam ini sudah yatim sebelum akil balik. Dan untuk menghabiskan waktu yang tersisa, mereka pun beranjak pergi ke halaman rumahnya untuk bermain lempar bola yang untuk yang terakhir kalinya. Di akhir film kita akan diperlihatkan Adam yang kembali ke tahun 2050 di mana awal pertemuan beliau dengan Laura yang nantinya Laura akan menjadi ibu dari anak-anak mereka nanti. Mereka pun mengalami semacam deja vu yang seolah-olah hal tersebut sudah pernah mereka alami sebelumnya dan hal itu bisa kita simpulkan bahwa kalau Anda mengalami deja vu maka Anda adalah seorang time traveler. Itu. Adam. Just making sure I wasn't getting mugged. Maybe you were. Tamat, ending yang sangat membagongkan. Pesan yang dapat kita ambil dari film ini adalah ketika kesadaran dan nurani mengalahkan ego dan keserakahan, maka disitulah tercipta sebuah kebijaksanaan. Saya AF dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton dan sayonara. Oh iya, tak terasa kita sudah memasuki bulan Ramadan dan untuk kalian tetap semangat puasanya, jangan keseringan ngeteh di siang bolong. Itu pesan saya. Bagi kalian yang masih jomblo tetap semangat dan gak usah update story lebay, apalagi sahur pertama tanpa pacar, oke? Untuk hari ini terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye.